Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi pada bidang kesehatan. Latar belakang dari teknologi informasi pada bidang kesehatan adalah teknologi informasi kesehatan atau disebut juga dengan Health Information Technology atau disingkat dengan HIT, didefinisikan sebagai penerapan pengolahan informasi yang melibatkan baik hardware dan software komputer yang berhubungan dengan penyimpanan, pencarian data dan pengetahuan untuk komunikasi. Penyajian data pada sistem informasi kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan teknologi yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknologi informasi kesehatan yang memiliki sistem HIT. Adapun tujuannya supaya masyarakat dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Selain itu, berbagai macam layanan kesehatan yang hadir secara online juga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dengan menggunakan ponsel atau komputer. Adapun manfaatnya, yang pertama, manfaat TIK di bidang kesehatan bisa membantu pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit atau pengamatan kejadian penyakit dari hari ke hari, sehingga kejadian tidak terduga dari penyakit bisa diantisipasi dengan lebih cepat. Yang kedua, manfaat TIK di bidang kesehatan bisa membantu deteksi berbagai problematika kesehatan seperti peningkatan gizi buruk, peningkatan penderita malaria, diare, demam berdarah dengan lebih dini. Yang ketiga, dengan TIK maka penyakit pasien bisa dideteksi lebih detail. Yang keempat, bisa membantu deteksi berbagai macam jenis penyakit cukup melalui internet. Adapun yang kelima, baik puskesmas, laboratorium, apotek maupun praktek swasta mampu melakukan transfer data pasien secara elektronik. Dan yang keenam, bisa membantu untuk mengetahui macam-macam jenis obat hanya melalui internet. Yang ketujuh, dengan TIK kita bisa diagnostik, terapi, perawatan dengan cara monitoring status pasien bisa lebih mudah. TIK yang kedelapan, TIK juga bisa mengubah pola juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Sebab saat ini ada sistem smart card yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Kartu tersebut bisa membantu juru medis mengetahui riwayat penyakit pasien secara otomatis. Yang kesembilan, kehadiran produk kemajuan TIK seperti robot juga membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi yang mampu menunjukkan letak tumor di dalam tubuh pasien. Adapun dampaknya di bidang kesehatan, dampak positifnya di bidang kesehatan, yang pertama itu banyak diciptakan aplikasi konsultasi kesehatan. Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu bagi pasien. Yang ketiga, penemuan aplikasi pengontrol pola hidup sehat. Dan yang keempat, status kesehatan masyarakat meningkat. Dan yang kelima, pekerjaan tenaga medis menjadi lebih terstruktur. Adapun dampak negatifnya, yang pertama itu penggunaan alat kesehatan juga bisa menimbulkan penyakit dikarenakan zat-zat radioaktif yang kemudian mampu menumbuhkan sel kanker dalam tubuh. Yang kedua itu penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. Yang ketiga, mengakibatkan kecanduan serta ketergantungan. Selain anak kecil, kita sebagai orang dewasa juga secara tidak sadar saat ini tidak bisa jauh dari benda kecil ini. Bahkan banyak waktu kita habiskan dengan hanya untuk smartphone ini.
Adapun software dan hardware, aplikasi kesehatan atau softwarenya di bidang kesehatan. Yang pertama ada WebMD, yang kedua ada ePharmacy, yang ketiga ada Instant Health, yang keempat ada Glucose Buddy, yang kelima ada Stress Pro. Aplikasi WebMD salah satu aplikasi kesehatan yang terkenal. Aplikasi ini memberikan akses informasi kesehatan, termasuk di dalamnya fitur pengecekan, pertolongan pertama, dan cara pengobatannya, serta lokasi rumah sakit terdekat. Aplikasi ini hadir pada perangkat iOS dan juga Android dengan harga gratis. Yang kedua yaitu aplikasi ePharmacy, yang dimana aplikasi ini bisa didapatkan secara gratis di iOS dan Android. Isinya mencakup semua hal tentang obat-obatan. ePharmacy juga membantu Anda untuk memilih obat atau pil yang sesuai, memberikan informasi dalam melakukan pengobatan, dan juga menyertakan harga pada obat tersebut agar Anda mengetahui harga pasaran obat yang terjual. Yang ketiga yaitu aplikasi Instant Heart. Anda bisa mengukur detak jantung melalui kamera smartphone. Cara untuk mendeteksi adalah tempelkan jari Anda ke arah kamera handphone, kemudian secara langsung akan terdeteksi detak jantung Anda. Aplikasi kesehatan ini penting untuk Anda memiliki dan bisa diunduh dengan harga yang berbeda-beda di iOS, Android, dan juga Windows Phone. Yang keempat ada aplikasi Glucose Buddy, yang mana aplikasi ini untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Glucose Buddy akan mengecek angka glukosa Anda, tingkat konsumsi karbohidrat, dosis insulin, dan semua hal yang berguna untuk menstabilkan kondisi Anda, dan ditawarkan secara gratis pada iOS dan Android. Semua data yang masuk secara otomatis disinkronisasikan dengan akun Glucose Buddy. Anda akan ada notifikasi yang akan memberitahu Anda. Yang kelima ada aplikasi Stress Pro, yang dimana aplikasi ini hampir sama dengan Instant Health. Aplikasi untuk mengecek tingkat stres Anda ini juga menggunakan kamera untuk membantu menganalisa dan melacak tingkat kesetresan Anda dalam waktu tertentu. Aplikasi ini juga membantu atlet untuk pemulihan setelah latihan secara terus-menerus. Dapatkan aplikasi ini pada iOS dan Android secara gratis. Adapun hardware-nya yaitu adalah teknologi kesehatan. Yang pertama itu MRI, yang kedua USG. Apa sih MRI itu? Yaitu MRI atau disebut juga dengan Magnetic Resonance Imaging. Disebut juga pencitraan resonansi magnetik, merupakan salah satu pemeriksaan diagnostik dalam ilmu kedokteran yang menghasilkan gambaran potongan tubuh manusia dengan menggunakan medan magnet tanpa menggunakan sinar X. MRI ini tergolong masih mahal penggunaannya di Indonesia. Bahkan di beberapa rumah sakit besar dan terkenal mematok harga yang cukup tinggi untuk memeriksa MRI, hingga puluhan juta rupiah. Keuntungan dari MRI antara lain tidak memakai sinar X, tidak merusak kesehatan pada penggunaan yang tepat, banyak pemeriksaan yang dapat dikerjakan tanpa memerlukan zat kontraks. Di samping gambar informasi yang jelas, MRI juga dapat menunjukkan parameter biologik atau spektroskopi. Kerugian dari MRI antara lain alat mahal, waktu pemeriksaan cukup lama, pasien yang mengandung metal tidak dapat diperiksa, misalnya alat pemicu jantung. Saat ini MRI merupakan alat yang cukup canggih dan sudah cukup tersebar di beberapa rumah sakit, dan MRI ini dapat memeriksa hampir seluruh anggota tubuh USG. Anggota tubuh. Lalu yang kedua itu USG.
USG atau ultrasonografi adalah suatu teknik diagnostik pencitraan yang menggunakan ultrasonik, yaitu gelombang suara dengan frekuensi yang lebih tinggi dari kemampuan pendengaran manusia. Atau dalam kurung, pemeriksaan USG menggunakan gelombang suara dengan frekuensi 1 sampai 10 MHz tutup kurung. Salah satu contoh ultrasonografi adalah sonografi obstetrik yang digunakan oleh dokter spesialis kebidanan untuk memperkirakan usia kandungan, memperkirakan hari persalinan, dan juga dapat membantu melihat adanya kelainan dalam kandungan atau janin. Tentunya alat ini sangat membantu bidang kesehatan akhir-akhir ini, dan tentunya dengan penggunaan yang tepat, pengguna tidak akan mendapatkan efek samping yang berbahaya. Adapun sisi keamanan dari penerapan teknologi informasi bidang kesehatan antara lain keamanannya itu melindungi aspek-aspek berikut. Yang pertama itu confidentiality atau kerahasiaan, aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Yang kedua itu integrity atau integritas, aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang. Menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini. Yang ketiga itu ada availability atau ketersediaan, aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait aset yang berhubungan jika diperlukan. Apakah pandangan kalian jika misalnya kalian diminta mengembangkan teknologi informasi di bidang kesehatan? Kalau menurut saya sendiri itu lebih bagus, dikarenakan teknik informasi kesehatan itu caranya lebih simpel dan cepat, apalagi untuk masyarakat yang di perdesaan yang butuh ditangani secara cepat, apalagi lagi sakit keras. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.